Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang akan membahas tentang materi pengembangan kurikulum darurat di masa pandemi. Langsung saja untuk materi pertama, yaitu pengembangan kurikulum darurat di SD atau MI pada saat pandemi. Kurikulum darurat adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh suatu satuan pendidikan pada masa pandemi, seperti saat ini atau pada masa darurat, dengan memperhatikan rambu-rambu ketentuan yang berlaku serta kondisi keterbatasan masing-masing suatu satuan pendidikan. Semua aspek yang berkenaan dengan perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar itu disesuaikan dengan kondisi darurat yang dirasakan oleh suatu satuan pendidikan. Kurikulum darurat pendidikan di masa pandemi ini merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum nasional, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum darurat ini adalah tersedianya kurikulum yang sederhana yang dapat mengurangi beban mengajar pendidik atau guru sehingga dalam proses pembelajaran itu dapat berfokus pada pembelajaran yang esensial dan konseptual. Kurikulum darurat yang ditetapkan atau diterapkan oleh suatu satuan pendidikan itu diharapkan mampu mempermudah pembelajaran jarak jauh dan dapat meringankan beban guru, orang tua atau wali dan siswa pada masa pandemi. Sita Sulaiman, NIM 12205193269. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pengembangan kurikulum darurat di SD atau MI saat pandemi. Nah, berdasarkan hasil penelitian, terdapat 4 inovasi dan modifikasi kurikulum yang dilakukan oleh madrasah, yaitu struktur kurikulum, beban belajar, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Dalam struktur kurikulum sendiri, guru melakukan perubahan dengan menyederhanakan RPP dan indikator kompetensi dasar, serta memperpendek durasi jam pelajaran. Demikian pula dengan beban belajar yang lebih pendek dan jumlah materi pelajaran yang hanya diberikan 2 atau 3 mata pelajaran per hari. Dalam hal strategi pembelajaran sendiri, terdapat 2 jenis pembelajaran, yaitu yang pertama kelas nyata atau tatap muka, dan kedua kelas tidak nyata atau virtual. Kelas nyata ini dilakukan dengan sistem shifting, rotasi. Kelas penuh itu bagi siswa yang relatif sedikit. Kemudian home visit atau sebagian madrasah menyebutnya touring, dan siswa datang ke madrasah untuk konsultasi langsung materi yang belum mereka pahami. Sedangkan pembelajaran virtual tergantung pada ketersediaan internet dan aplikasi yang mendukung. Di antaranya ada Zoom Meeting, Google Classroom, Google Meet, e-learning madrasah, YouTube streaming, video call, WhatsApp group, dan Google Sites. Untuk pelaksanaan penilaian hasil belajar sendiri dilakukan seperti pada pembelajaran normal, yaitu seperti penilaian harian akhir materi, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Penilaian yang diberikan ini berbentuk penugasan, portofolio, tes tertulis, tes online, proyek, unjuk kerja, dan praktek. Dengan menggunakan media pembelajaran yang sering digunakan, yaitu Google Form, karena Google Form itu dianggap lebih mudah dan efektif. Nah, selain Google Form, guru juga menggunakan quizzes, video call, dan voice note. Baik, saya Siti Khalifatul Latifah dengan nomor NIM 12205193291. Di sini saya akan menjelaskan poin yang terakhir, yaitu tentang mengevaluasi implementasi kurikulum darurat di SD atau MI saat pandemi.
Kebijakan kurikulum darurat yang dikeluarkan pemerintah menandakan adanya kepedulian dan perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia, di mana perlindungan ini sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu setiap orang berhak mendapatkan perlindungan untuk pengembangan dirinya, seperti memperoleh pendidikan, mencerdaskan, maupun meningkatkan kualitas hidupnya sesuai hak asasi manusia yang dimilikinya. Kemudian, dalam implementasi kurikulum darurat, pembelajaran dilaksanakan secara daring. Menurut Tom, pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya memanfaatkan teknologi multimedia, kelas virtual, video, teks online, animasi, email, pesan suara, telepon konferensi, dan video streaming online. Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Lalu, peserta didik dapat berinteraksi dengan guru menggunakan beberapa aplikasi seperti video conference, live chat, Zoom, dan Google Meeting. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pembelajaran daring atau dalam jaringan adalah pembelajaran yang dalam penerapannya memanfaatkan jaringan internet, intranet, ekstranet, atau komputer yang terhubung langsung dan cakupannya luas. Dalam pembelajaran secara daring, siswa belajar menggunakan aplikasi online sehingga mampu meningkatkan kemandirian siswa saat belajar. Pembelajaran daring bukan hanya pembelajaran yang memindahkan materi melalui media internet, dan guru bukan hanya sekedar memberikan tugas dan soal-soal yang dikirimkan melalui aplikasi sosial media atau online. Pembelajaran daring harus tetap dipersiapkan, dilaksanakan, serta dievaluasi sama halnya dengan pembelajaran tatap muka. Maksud dari implementasi kurikulum darurat agar kegiatan pembelajaran tetap terlaksana meskipun dalam kondisi pandemi dengan berbagai kendala yang menyertai. Selain itu, dengan adanya kurikulum darurat COVID-19, tujuan-tujuan pendidikan nasional tetap dapat dicapai. Kurikulum darurat yang telah dirancang menjadi opsi kebijakan sekolah dalam pembelajaran kurikulum tersebut telah menyederhanakan kurikulum nasional dengan mengambil pembelajaran utama yang penting dalam melanjutkan studi peserta didik ke jenjang yang lebih tinggi. Kurikulum darurat selain dirancang untuk kesehatan dan keselamatan peserta didik, juga dirancang agar pemenuhan pembelajaran dapat dilakukan secara optimal, di mana pada kurikulum darurat tidak membebankan guru dan peserta didik untuk memenuhi semua kurikulum 2013, sehingga guru tidak akan terburu-buru dalam mengajar hanya karena ingin menuntaskan kurikulum tersebut. Di sini, guru bisa memperhatikan pemahaman peserta didiknya agar menjadikan suatu wawasan dan pengetahuan yang baik untuk pendidikan peserta didiknya ke jenjang yang lebih tinggi. Pembelajaran yang dilakukan secara optimal dengan mengikuti kurikulum darurat, peserta didik merasa adanya suatu pembelajaran yang efektif yang membuatnya paham akan materi yang disampaikan oleh guru. Sehingga di sini orang tua dan anak harus saling mengerti dan mendukung kebijakan yang diambil sekolah agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Sekian penjelasan dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.